Utbah bin Abi Lahab. Utbah ini satu di antara putranya Abu Lahab. Ya, jadi Abu Lahab itu punya putra, ada yang bernama Utbah, ada yang bernama Utaibah. Dan keduanya ya pra-Islam pernah menikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Utbah menikah dengan Ruqayyah radhiyallahu taala anha, sedangkan Utaibah menikah dengan Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha. Dikisahkan di sini tentang Utbah bin Abi Lahab. Wa kanat tahtahu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan seperti apa yang saya tadi utarakan. Nah, sedangkan Utbah ini adalah suami dari putri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Ruqayyah. Aradal khuruja ila Syam. Satu kali Utbah ini hendak bepergian ke Syam. Ya, Syam itu wilayah yang cukup besar. Sekarang setidaknya mencakup 4 negara. Ya, jadi sekarang itu ada Syria, ya, di Syam, kemudian Lebanon, kemudian ada Palestina dan Yordania. Jadi wilayah Syam. Satu kali Utbah hendak keluar ya menuju Syam. Faqala la'atiyanna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fala'udhiyannahu. Ya, aku pasti akan datangi dulu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku pastikan fala'udhiyannahu, aku akan menyakitinya dulu. Ya, jadi dia berniat sebelum berangkat ke Syam ini ingin mendatangi Rasulullah SAW dan hendak menyakiti beliau. Jadi berniat dengan serius ingin menyakiti Rasulullah SAW. Fa'atahu, maka kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, dan dia berkata, ini ke ayah mertuanya, ya sekaligus bahkan ke kerabat terdekatnya, karena Abu Lahab itu pun adalah paman Rasulullah SAW. Apa yang dia katakan? Ya Muhammad. Nah, ini tak ada sopannya karena berniat menyakiti, bahkan tidak memanggil dengan panggilan yang sopan. Ya Muhammad, wahai Muhammad SAW. Huwa kafirun bin najmi idha hawa wa billadhi dana fatadalla. Dia menunjuk dengan kata ganti ketiga mewakili dirinya. Dia, si Utbah itu katanya, ini kalau sudah menggunakan kata seperti ini bentuk perendahan. Jadi seakan-akan tidak menganggap kehadiran Rasulullah SAW. Dia menunjuk dirinya besar dan berkata, dia, tahukah engkau Muhammad SAW, dia si Utbah itu, anaknya Abu Lahab. Padahal dia yang berkata, ya, kafirun bin najmi idha hawa. Orang yang ingkar bin najmi idha hawa. Ya, di sini kalau kita artikan tadi kepada 3 arti yang semula, diantaranya Al-Quran yang diturunkan, ya, dia berkata, Utbah itu ingkar terhadap seluruh wahyu, ayat-ayat yang diturunkan ya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa billadzi dana fatadalla, ya, dan juga ingkar terhadap yang mendekat kepadamu dan menurunkan wahyu. Ini Jibril alaihi assalam. Thumma, maka apa yang dia katakan? Pertama, dia mengungkapkan pengingkarannya terhadap risalah dan nubuwah Rasulullah SAW dengan bahasa yang sangat kasar. Kemudian thumma tafala fi wajhi Rasulullah SAW. Waliyadu billah. Kemudian ia meludah, ia melecehkan wajah Rasulullah SAW, meludah di wajah Rasulullah SAW. Wa radda alaihi ibnatah wa talaqha. Kemudian mengembalikan dengan kasar putri Rasulullah SAW, Sayyidah Ruqayyah, dan menalaki langsung di hadapan Nabi. Anda bayangkan, datang kepada Rasulullah ya dengan kalimat yang kasar, dengan pengingkaran yang tegas, meludahi wajah Nabi, dan merendahkan putri Rasulullah SAW, dikembalikan kepada ayahandanya dengan cara yang sangat tidak terhormat. Ya. Maka apa yang terjadi? Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun langsung ya bersabda SAW, merespon apa yang diperlakukan oleh Utbah kepada beliau SAW dengan satu kalimat yang singkat dan padat. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, mohon kirimkan ya anjing di antara anjing yang paling ganas milikmu, ya, untuk menghancurkan Utbah ini. Jadi salit itu bukan cuma datang, tapi menghancurkan, merobek tanpa sisa. Ya, ini kalimat yang sangat jarang diungkapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Anda bisa saksikan bahwa Nabi pun pernah datang ke Taif dalam sejarah, ya, berdakwah, beliau sampai dilempari, sampai berdarah-darah. Tapi ketika diminta oleh malaikat untuk bermohon kepada Allah agar penduduk Taif diazab oleh Allah, apa yang Nabi katakan? Ya, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka belum tahu saja, mereka belum mengerti. Boleh jadi kelak di tempat ini akan tiba orang-orang beriman, akan datang kalangan lelaki, perempuan, besar, kecil, dan mereka mungkin akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi yang paling menarik, di kasus ini Rasulullah tidak banyak berkata, tidak banyak berungkap, bahkan langsung bermohon kepada Allah untuk mengirimkan hukuman yang pantas bagi Utbah bin Abi Lahab. Kemudian wa kana Abu Talib hadiran fawajima laha. Ya. Dan pada saat itu ada paman Nabi SAW, yaitu Abu Talib, ya, menyaksikan peristiwa itu. Fawajimalaha, ya, ini diartikan di sini wajimala sakata wa dhaharatid dahsyah fi wajhi. Ya, beliau langsung terpaku, ya, sakata, kemudian sakata ini diiringi dengan dahsyah, terpaku, ya, terpaku, kaget, ya. Jadi kalau Anda mendengar satu peristiwa seperti ada tersengat halilintar, kalau penerjemahan sekarang, jadi beliau langsung terpaku, kaget, kan, dan ada rasa yang sangat dahsyat, ya, terkaget-kaget di wajahnya, tanda kekhawatiran yang sangat dalam. Ya, waqala, kemudian beliau berkomentar, maka aghnaka ya ibna akhi an hadhihi ad-da'wah. Ya, kamu nggak akan mungkin lolos, wahai anak saudaraku, dari doanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Talib menyadari apa yang disampaikan Rasulullah SAW pasti terjadi. Ya, jadi saking kagetnya, karena ini beliau ini lembut. Rasulullah ini lembut, disakiti pada dirinya, kemudian juga ada yang melempari, menjahili, itu membalas dengan balasan yang sangat luar biasa beradab, sangat mulia. Tapi di kasus ini, itu Nabi sampai mengeluarkan kalimat doa yang sangat dahsyat sehingga membuat keadaan Abu Talib terpaku, ya, dan berkomentar, maka aghnaka ya ibna akhi an hadhihi ad-da'wah. Kamu tidak akan pernah lolos, wahai anak saudaraku, maksudnya ke Utbah bin Abi Lahab, dari doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Faraja'a Utbah ila abihi fa akhbarah. Maka Utbah pun pulang kembali, ya, menemui bapaknya dan mengabarkan apa yang telah terjadi. Ya, dia mengabarkan tindakannya dan respon Rasulullah SAW. Thumma kharaju ila Syam, kemudian mereka pun berangkat ke Syam. Ya, fanazzalu manzilan, ya, maka mereka singgah di satu tempat, di satu rumah kediaman. Fa asyrafa alaihim rahibun minad dair. Ya, maka menerima mereka, ya, salah seorang rahib, pendeta minad dair, ya, dari wilayah tersebut. Faqala lahum, maka pendeta itu berkata, mengingatkan kepada Abu Lahab, Utbah dan rombongannya, ya, inna hadhihi ardun musbi'ah. Hati-hati, tempat ini tempat yang tidak biasa, banyak binatang buasnya. Ya, musbi'ah di sini ditafsirkan dzat as-siba' wa wuhush, ya, tempat yang banyak sekali hewan-hewan buasnya. Maka disampaikan oleh pendeta ini, di tempat ini hati-hati, banyak binatang buasnya. Ya, kemudian apa yang terjadi? Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab pada saat itu berkata li ashabihi, kepada kawan-kawannya, aghithuna ya ma'syara Quraisyin hadhihi al-lailah. Ya, wahai orang-orang Quraisy yang ikut rombongan saat ini, tolong lindungi kami malam ini. Nah, jadi sebetulnya Abu Lahab pun dalam konteks ini, dia mengerti, menyadari tentang dahsyatnya doa Rasulullah SAW. Dan bila kita lihat urutan ini, ya, sampai ke level Abu Lahab pun sebetulnya meyakini risalah Nabi. Ya, dia mengakui ya Rasulullah itu orang yang benar, orang yang dibenarkan, risalahnya benar, hanya ya dorongan nafsu dunianya, dorongan mempertahankan kedudukannya, dorongan keduniaannya, ya, itu lebih tinggi yang dikerjai, dimanfaatkan oleh setan sehingga mengalahkan nilai-nilai kemuliaan dan kebeningan hatinya. Dan dia meyakini dengan doa Nabi sampai berkata, wahai ma'syara Quraisy, hei orang-orang Quraisy yang ikut rombongan ini, ya, tolong kami malam ini, lindungi kami. Ya. Apa yang dia katakan? Fa inni akhafu ala ibni da'wata Muhammadin SAW. Nah, ini buktinya. Ya, aku takut ini terjadi sesuatu kepada anakku akibat doanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajama'u jimalahum wa anakhuha haulahum. Maka mereka pun mengumpulkan bahkan unta-unta mereka. Ya, lalu dibuat semacam perlindungan, ya, dikelilingkan. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini Utbah, ya,
Abu Lahab kan, maka dikelilingkan ini ya seperti taman. Makanya kalimat setelahnya itu ya wa ahdaku ya bi Utbah. Kemudian mereka membentuk lingkaran seperti taman untuk Utbah. Ya, jadi mereka tidur, unta dikumpulkan, mereka sendiri mengelilingi Utbah bin Abi Lahab. Ya. Apa yang terjadi? Nah, ketika mereka tidur terlelap itu, semuanya tidur terlelap, Utbah berada di tengah-tengah, dikelilingi oleh orang-orang Quraisy kafilah dagang tadi yang akan berangkat ke Syam. Kemudian faja'al asadu, tiba kemudian datanglah singa yang sangat buas, ya. Yatashammamu wujuhahum, mulai mengidentifikasi, menciumi wajah-wajah mereka tuh. Datang singa, mereka sedang tidur pulas, kan? Tidak sadarkan diri, tak terasa apa yang ada di sekitaran. Ya, kayak Anda, saya atau kita sedang tidur pulas, tak terasa apa yang terjadi. Nah, ini sampai singa datang pun tidak terasa, diciumi. Ya, wajah-wajah mereka diidentifikasi hatta daraba Utbah faqatala. Sampai dia menemukan Utbah bin Abi Lahab, maka dihancurkanlah, ya, dia sampai tewas, diterkam bangsa, dihancurkan oleh singa itu sampai dengan tewas. Nabi berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik, ya Allah, datangkan, ya, hancurkan, datangkan kepada orang ini ya, anjing di antara anjing-anjing terganasmu. Jadi kalimatnya juga kalimat dahsyat ini. Itulah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Utbah bin Abi Lahab yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghancurkan, menerkam diri Utbah hingga tewas dan hina di hadapan manusia pada saat itu, di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.